Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Asahiratu Amari. I come from Arabic language education, and now I want to present about preposition of time. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang preposition of time. Sebelumnya, apa sih preposition itu? Preposition itu merupakan kata penghubung pada suatu kalimat yang digunakan untuk menghubungkan kata benda sebagai penunjuk posisi, waktu, cara, atau keadaan, atau yang lainnya. Kemudian yang akan kita bahas adalah pengertian preposition of time. Apa sih preposition of time itu? Preposition of time adalah kata depan yang digunakan dalam suatu kalimat guna untuk menandakan waktu. Jadi preposition time itu kata penghubung untuk menandakan waktu tertentu. Kemudian jenis-jenisnya itu ada on, in, at, since, for, during, before, after, by, to, until. Itu jenis-jenisnya. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian jenis-jenis preposition of time. Di sini ada at. Apa makna dari kata at dalam preposition of time ini? Maknanya adalah at diletakkan di depan kata yang menunjukkan waktu tertentu. Menunjukkan waktu tertentu. Di sini ada contohnya. He will take a nap at noon. Artinya ia akan tidur siang pada siang hari. Yang mana yang menunjukkan makna at itu ada di sini, at noon, pada siang hari. Itu menunjukkan makna at. Kemudian ada for. Apa makna dari kata for? For diletakkan di depan kata-kata yang menunjukkan rentang waktu, seperti 2 jam. Contohnya di sini ada Rudy have waited Lisa for second hours. Rudy telah menunggu Lisa selama 2 jam. Itu menunjukkan rentang waktu. Berapa lama seseorang itu menunggu seseorang, gitulah intinya ya. Kemudian ada since. Since adalah kata penghubung yang diletakkan di depan kata-kata yang menunjukkan waktu tertentu. The building has been demolished since 1978. Bangunan itu telah dirobohkan sejak tahun 1978. Kemudian ada daring. Apa sih makna daring di sini? Daring di sini diletakkan di depan kata-kata yang menunjukkan kondisi tertentu dan juga waktu. Kondisi tertentu, entah di waktu itu ada kejadian apa, entah di waktu itu ada suasana apa, itu menggunakan daring. Kemudian di sini contohnya ada daring summer next year I will spend my holiday in Eropa. Selama musim panas tahun depan saya akan menghabiskan liburan saya di Eropa. Di mana makna daring? Makna daring ada di sini. Selama musim panas tahun depan ini menunjukkan kondisi waktu tertentu, kondisi tertentu. Dan di sini
Kemudian selanjutnya ada before. Before diletakkan di depan kata-kata yang menunjukkan waktu dan situasi. Contohnya di sini ada before I go to bed I will pray. Artinya sebelum pergi tidur saya akan berdoa. Ini menunjukkan waktu dan situasi. Berarti dia mau tidur, dia itu harus berdoa. Itu menunjukkan situasi dan keadaan. Kemudian di sini ada on. Kata depan on biasanya diletakkan di depan hari, waktu tertentu, tanggal serta hari-hari besar. Contohnya di sini ada on Sunday I will visit my grandparents. Pada hari Minggu saya akan mengunjungi kakek dan nenek. Kemudian contoh lainnya seperti on Monday, on Wednesday. Kemudian kalau yang tanggal gitu ya. Kemudian hari-hari besar. Kemudian di sini after. Kata after seringkali diletakkan sebelum kata-kata yang menunjukkan kejadian. Maksudnya di sini adalah seperti peringatan, istilahnya seperti peringatan. Contohnya di sini ada you should pay your debt after received salary. Kamu harus membayar utangmu setelah menerima gaji. Jadi di sini tuh seperti peringatan. Kemudian di sini ada in. Kata depan in biasanya diletakkan di depan kata-kata yang menunjukkan bulan, musim, tahun, rentang waktu dan lain sebagainya. Contohnya di sini ada Karin will celebrate her birthday in June. Karin akan merayakan ulang tahun di bulan Juni. Selanjutnya ada by. Kata depan by digunakan untuk mengekspresikan hingga waktu tertentu. By ini sama dengan gak sama itu yang tuding. Contohnya di sini I will arrive by the time you arrived. Saya akan tiba di saat kamu tiba. Mana yang menunjukkan makna dari by? Di sini ada by the time. Ini menunjukkan makna by. Artinya di saat kamu tiba. Hingga waktu tertentu itu menunjukkan makna tersebut. Kemudian ada to. To berfungsi untuk menunjukkan dari waktu tertentu hingga waktu tertentu. Ini nggak jauh beda dengan pengertian dari istilahnya for. Itu nggak jauh beda. Di sini contohnya ada the class will start at 7 AM to 8 AM. Kelas akan dimulai pada pukul 7 hingga 8 pagi. Ini menunjukkan waktu tertentu hingga waktu tertentu. Istilahnya kayak jaraknya. Sama aja kayak yang for tadi. Kemudian yang terakhir ada until. Kata depan until berfungsi untuk mengekspresikan berapa lama suatu hal akan berlangsung. Berapa lama sih suatu hal ini akan berlangsung? Kemudian di sini contohnya ada I will run until the end of road. Saya akan berlari hingga ujung jalan. Di sini until the end ini sudah menunjukkan makna suatu hal, menunjukkan berapa lama suatu hal tersebut akan berlangsung. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.